Hai teman-teman semua, kembali lagi di Bio Zenius. Pada video kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan urin. Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai, let's go. Terdapat 3 tahapan pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahapan filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus bertugas menyaring darah. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer tersebut masih mengandung garam, glukosa, urea, dan asam amino. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada tubulus distal akan terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Filtrat yang dihasilkan berupa urin sesungguhnya yang tidak lagi mengandung glukosa dan protein. Kemudian, urin tersebut akan disalurkan melalui tubulus colectivus ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, lalu ke kantung kemih, dan keluar dari tubuh melalui uretra. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Yang pertama, faktor internal. Ada hormon ADH, lalu hormon insulin, dan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian, faktor eksternal. Yang pertama ada suhu lingkungan, kemudian jumlah air yang diminum, dan alkohol. Kemudian karakteristik urin. Yang pertama volumenya. Pada orang dewasa sehat, volume sekitar 800 sampai 250 ml per hari. Kemudian berdasarkan warnanya, berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Berdasarkan berat jenis, sekitar 1,003 sampai 1,035 gram dan memiliki pH rata-rata 6 dengan rentang 4,7 sampai 8. Kemudian berdasarkan baunya cenderung seperti amonia dan dipengaruhi jenis makanan. Kemudian komposisi urin. Urin terdiri atas 95% air dan zat-zat terlarut seperti zat buangan nitrogen misalnya urea, asam urat, dan kreatin. Lalu benda keton hasil metabolisme lemak. Asam hirupat dari pencernaan sayur dan buah. Kemudian toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, dan hormon. Kemudian elektrolit meliputi ion natrium, klorin, kalium, amonium, dan magnesium. Kemudian zat-zat yang terkandung dalam urin abnormal antara lain albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton yang jumlahnya melebihi normal. Oke teman-teman semua, tadi kita udah belajar. Sampai bertemu lagi di materi dan video selanjutnya. Dadah teman-teman semua.